Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Ferry Setiadi Atmajaya. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan salah satu materi dari korespondensi 2 yaitu memo dan office memo. Boleh tolong ini. Oke, berikut ini ada anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Gina Barulan, saya sendiri, lalu ada Ranita Rosaria dan Utami Nurwati. Boleh tolong di next. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai pengertian dari memo dan office memo. Memo adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan di dalam organisasi untuk menyampaikan informasi, instruksi, atau kebijakan secara internal. Menurut SIPAS, pada publikasinya tahun 2021, memo memiliki fungsi utama untuk menyampaikan pesan yang penting dan mendesak secara cepat dan efisien. Sedangkan Office Memo adalah dokumen komunikasi internal dalam organisasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, instruksi, atau kebijakan secara formal. Memo ini dirancang agar pesan tersampaikan dengan cepat dan efisien, sering digunakan untuk pengumuman, instruksi karyawan, atau koordinasi antar departemen. Karena bersifat internal dan resmi, penyusunan dari Office Memo harus ringkas tapi tetap informatif, supaya pesan yang disampaikan bisa langsung dipahami dan ditindaklanjuti oleh penerimanya. Boleh tolong next? Oke, selanjutnya ada 5 manfaat dari memo. Yang pertama adalah memudahkan pemberitahuan. Ini karena memo sering digunakan untuk menyampaikan pengumuman penting kepada karyawan seperti jadwal rapat, tenggat waktu pekerjaan, atau perubahan kebijakan. Memo juga sering kali digunakan sebagai reminder tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan oleh karyawan. Yang kedua ada mendokumentasikan catatan bisnis, karena memo dapat digunakan untuk mencatat hasil rapat, keputusan penting manajemen, atau informasi penting lainnya. Yang nantinya memang bisa digunakan menjadi referensi di masa mendatang jika suatu informasi perlu ditinjau ulang. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas karena informasi disampaikan secara cepat dan efisien. Yang keempat, menciptakan komunikasi internal yang efektif. Memo sendiri dapat mempermudah proses penyampaian sehingga informasi penting bisa tersebar dengan cepat dan seragam tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir, ada penghematan waktu karena memiliki format yang ringkas dan to the point, memang memungkinkan pembaca maupun penulis untuk memahami isi pesan tanpa harus membaca dokumen yang panjang lebar. Betul, next. Selanjutnya ada manfaat dari Office Memo. Yang pertama ada sarana pemecahan masalah. Office Memo sendiri bisa digunakan untuk mendokumentasikan komunikasi dalam proses penyelesaian masalah. Dengan adanya Office Memo, diskusi mengenai solusi permasalahan bisa dicatat dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, ada penyebaran informasi secara massal karena Office Memo memungkinkan penyampaian informasi secara luas ke seluruh anggota atau departemen di perusahaan. Yang ketiga, pembaruan prosedur perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki perubahan atau pembaruan dalam prosedur operasional, Office Memo bisa digunakan untuk menyampaikannya secara resmi ke semua pihak yang terlibat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi komunikasi karena memiliki gaya penulisan yang singkat, jelas, dan langsung ke inti pesan. Dan yang terakhir, mendukung transparansi organisasi. Office Memo juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan karena setiap kebijakan, perubahan, atau keputusan penting bisa diakses oleh seluruh karyawan yang berkepentingan. Boleh tolong next. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok yang lain. Baik, jadi berlanjut ke fungsi dari memo dan office memo itu sendiri. Memo sendiri memiliki fungsi kurang lebih sebagai alat komunikasi internal dalam organisasi atau perusahaan, kemudian untuk menyampaikan informasi supaya tersampaikan secara singkat namun juga jelas kepada pihak-pihak bersangkutan. Lalu untuk memberikan instruksi atau arahan kepada karyawan atau anggota tim, serta untuk mengingatkan atau menegaskan suatu kebijakan atau keputusan yang ada. Kemudian fungsi dari Office Memo itu sendiri, yang pertama terkait penggunaannya untuk komunikasi resmi dalam lingkungan kantor atau pemerintahan. Kemudian untuk menyampaikan kebijakan, prosedur, atau keputusan yang sifatnya formal, lalu sebagai bukti tertulis dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu, dan menjadi referensi dalam administrasi kantor. Boleh tolong di next slide. Kemudian struktur memo sendiri di bagian head memo atau kepala memo terdiri dari tanggal, terus bagian kepada, dari, dan juga perihal. Isi memo sendiri memuat rangkaian terkait tujuan dari memo itu, latar belakangnya, serta tindak lanjut atau action yang akan dilakukan. Kemudian
Di bagian penutup memo, memuat bagian kesimpulan dan juga penanda. Boleh tolong ya, slide. Lalu untuk struktur office memo sendiri sifatnya lebih formal dan juga lebih resmi. Pertama, ada kop surat atau logo perusahaan di mana di bagian memo tadi itu yang bagian ininya nggak ada. Kemudian ada nomor memo, judul memo, kepada, dari, ada tembusan juga, ada tanggal dan perihal. Nah, yang ngebedain struktur memo sama office memo ini, kalau di struktur office memo ada di bagian kepala memonya ada bagian kop surat, nomor memo, judul memo sama ada tembusan. Sedangkan di bagian memo itu nggak ada. Kemudian di bagian isi memo sama ada tujuan, latar belakang, dan tindak lanjut. Terus di bagian penutupnya ada kesimpulan dan penanda disertai keterangan jabatannya. Kalau di memo tadi cuma penanda aja. Jadi nggak disertain keterangan jabatannya. Boleh tolong di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang lainnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari memo dan office memo. Untuk memo sendiri itu, dia tadi sudah dijelaskan oleh yang sebelumnya bahwa memo itu sifatnya memang lebih singkat, padat, dan juga jelas. Jadi isi memo ini tuh langsung ke pokok permasalahannya. Lalu yang kedua ini digunakan untuk komunikasi internal. Nah, jadi memo ini digunakan untuk komunikasi internal hanya digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan tersebut, bukan untuk pihak eksternal. Jadi kayak misalkan dari atasan ke bawahan itu kan sifatnya internal. Nah, atau dari divisi tersebut untuk ke divisi itu sendiri, itu baru sifatnya internal. Nah, selanjutnya itu berisi saran dan juga berisi saran, arahan, atau juga penjelasan. Lalu selanjutnya tidak menggunakan salam pembuka dan penutup. Berbeda dengan Office Memo. Jadi kan memo ini sifatnya lebih singkat dan juga padat. Jadi langsung singkat, padat dan juga jelas. Jadi langsung ke inti pembahasannya. Lalu juga berisi informasi, instruksi atau juga permohonan. Di dalam isi suratnya itu lebih berisi tentang informasi atau instruksi seperti itu. Lalu juga yang terakhir itu dapat bersifat formal atau juga bisa bersifat informal. Sedangkan ciri-ciri office memo itu sifatnya lebih formal, jadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di kantor. Office memo ini lingkupnya emang di dalam lingkup kantor. Sedangkan kalau memo itu lingkupnya kayak misalkan di pemerintahan, di pendidikan atau yang lainnya. Sedangkan memo itu ke lingkungan kantor. Lalu yang kedua itu ciri-ciri office memo biasanya dibuat oleh atasan atau di bagian-bagian tertentu. Lalu juga selanjutnya bersifat instruktif atau juga informatif dan juga memiliki format yang lebih baku dibandingkan dengan memo. Dan yang terakhir itu bersifat dokumentasi resmi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari memo. Memo sendiri ini ada memo resmi, ada memo tidak resmi, internal dan juga eksternal. Untuk memo resmi ini digunakan di dalam lingkungan kerja atau organisasi yang secara formal, di mana dikeluarkan oleh atasan kepada bawahan atau antar departemen. Nah, contohnya itu memo dari HRD tentang kebijakan pemotongan tahunan di dalam kantor. Lalu juga yang kedua itu memo tidak resmi. Nah, memo tidak resmi ini tidak terikat aturan yang formal. Jadi dapat digunakan kolega antar atau eh, di dalam lingkungan kerja yang lebih fleksibel. Contohnya itu memo pengingat acara perpisahan rekan kerja. Lalu yang ketiga ada memo internal. Memo internal ini digunakan untuk komunikasi di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi tidak diberikan kepada pihak eksternal atau pihak luar. Contohnya itu ada memo dari divisi keuangan ke divisi pemasaran tentang anggaran promosi. Lalu yang terakhir itu ada memo eksternal. Memo eksternal ini ditujukan kepada pihak di luar organisasi atau perusahaan tersebut dan bisa untuk berkomunikasi dengan mitra bisnis, klien, atau juga instansi lain. Contohnya itu memo kepada vendor mengenai penjadwalan ulang pengiriman barang. Selanjutnya ada jenis-jenis dari Office Memo. Nah, Office Memo sendiri ini jenisnya itu ada kebijakan memo kantor, instruksi memo kantor permohonan, dan juga nota kantor pemberitahuan. Untuk kebijakan memo kantor sendiri ini berisi pemberitahuan atau perubahan kebijakan perusahaan. Contohnya itu memo tentang aturan baru
jam kerja yang fleksibel. Lalu yang kedua ini instruksi memo kantor yang berisi tentang perintah atau instruksi di lingkungan kerja tersebut kepada karyawan atau divisi tertentu. Contohnya itu memo dari manajer produksi tentang prosedur baru di dalam operasional pabrik. Lalu yang ketiga ini ada memo kantor permohonan, di mana berisi permintaan atau permohonan dari satu pihak ke pihak yang lain di dalam perusahaan tersebut. Contohnya itu memo permohonan pengadaan alat tulis dari staf ke bagian logistik. Lalu yang keempat ini nota kantor pemberitahuan, di mana berisi tentang informasi penting yang perlu diketahui oleh karyawan atau divisi tertentu. Contohnya itu memo pemberitahuan tentang jadwal rapat evaluasi bulanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, untuk bagian kesimpulan, jadi bisa disimpulkan dari presentasi kami hari ini, memo dan office memo merupakan elemen yang memang krusial dalam komunikasi tertulis di dunia profesional. Kemudian, memo juga biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan sifatnya lebih fleksibel dalam lingkup internal organisasi. Sementara office memo, sesuai namanya, cenderung bersifat lebih formal dan juga sering dipakai untuk menyampaikan kebijakan atau instruksi resmi dari suatu perusahaan. Lalu, keduanya memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan efisiensi komunikasi, menghemat waktu dan biaya, serta berfungsi sebagai dokumentasi tertulis yang memang dapat dijadikan rujukan di masa mendatang. Kemudian dengan pemanfaatan dua media tersebut, diharapkan memo juga dapat membantu menjaga koordinasi, mengurangi resiko kesalahan komunikasi, dan juga memastikan bahwa informasi penting bisa disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Boleh tahu next slide? Sekian presentasi kami hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Oke, cukup sekian presentasi kita pada hari ini. Kita selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand dan menjelaskan pertanyaannya. Boleh, Luis Yuve Metanoia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf izin off cam karena terkendala jaringan. Pertanyaannya itu adalah gimana sih, maksudnya semua jenis Office Memo ini tuh harus menggunakan struktur baku yang sama atau enggak? Atau bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan komunikasi antar divisi di suatu perusahaan gitu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Luis. Mungkin buat lebih lengkapnya, boleh tolong ditulis di kolom chat aja ya. Baik, terima kasih. Next, boleh Nara. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya terkait materi yang udah kalian jelasin sebelumnya terkait memo office. Pertanyaannya itu menurut kalian gimana sih efektivitas memo dibandingkan sama media komunikasi digital lain seperti email atau aplikasi chatting perusahaan? Apakah jelas pertanyaannya? Jelas, Nara. Boleh tolong ditulis juga ya. Makasih. Next, boleh ke Nadia Rizka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, di beberapa kementerian atau instansi pemerintah daerah itu kan seringkali ada kebijakan baru yang harus disampaikan ke PNS ya. Tapi kan di beberapa daerah yang masih terbatas dalam komunikasi digital itu kan banyak banget. Nah, menurut kalian gimana peran memo dalam menyebarin informasi penting kepada seluruh PNS agar bisa cepat dan efektif diterima infonya? Kira-kira bisa dipahami tidak? Dapat dipahami, Nadia. Boleh tolong ditulis di kolom chat juga ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kelompok kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Oke, izin menjawab terkait pertanyaan dari Louis. Tadi pertanyaan Louis itu terkait apakah semua jenis office memo itu tuh harus mengikuti struktur yang baku dan yang sama bisa di bisa dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi antar divisi. Untuk strukturnya sendiri, jadi kan memo dan office memo itu kan office memo itu kan sebenarnya bagian dari memo. Cuma uh, ranahnya itu kalau office itu lebih ke kantor, sedangkan kalau memo itu bisa bagi pemerintah, pendidikan, atau yang lainnya. Sedangkan kalau office memo itu pure khususnya di kantor aja. Jadi kalau misalkan untuk strukturnya itu sebenarnya struktur baku itu penting untuk memo resmi dan lintas departemen atau hierarki. Tapi kalau misalkan dalam praktik internal antar divisi, struktur memo itu bisa disesuaikan selama tetap memenuhi fungsi utamanya yang dapat bisa menyampaikan pesannya itu secara ringkas, jelas dan juga terdokumentasi. Nah, struktur baku yang penting untuk memo resmi dan lintas departemen hierarki itu kalau memonya dikirim secara resmi antar bagian organisasi itu misalnya ke kepala divisi atau ke divisi lain. Jadi memo itu harus mengikuti format yang jelas dan standar kayak ada kod surat instasinya, nomor surat, tanggal kepada subjek, isi, dan lain-lain, dan juga tanda tangan. Nah, tujuannya itu supaya dokumennya itu tuh bisa dianggap sah, bisa diarsipkan, dan juga jelas pertanggungjawabannya. Sedangkan kalau misalkan dalam praktik internal antar divisi itu, struktur memonya itu tuh bisa dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan cuma cukup kepada siapa isinya pesannya tuh singkat, kayak langsung diperjelas dan juga tanggal. Jadi kayak misalkan kepada tim administrasi dari atasan administrasi kepada tim administrasi kayak gitu. Jadi kalau untuk resminya, kalau untuk resminya itu bisa pakai format yang baku, tapi kalau misalkan untuk kayak ke antar divisi aja itu tuh bisa pakai format yang disesuaikan sama kebutuhan aja gitu. Apakah jelas, Luis? Sangat terjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Nara. Tadi pertanyaannya itu bagaimana efektivitas memo dibandingkan dengan media komunikasi digital lain seperti email atau aplikasi chatting perusahaan. Kalau secara umum ya ngebahas mengenai efektivitas memo, memo sendiri tuh masih cukup efektif untuk komunikasi internal perusahaan, apalagi kalau perusahaan butuh bentuk yang lebih formal. Tapi kalau di-compare sama email atau aplikasi chatting perusahaan yang lain, emang memo tuh jatuhnya lebih lambat karena kan emang sifat dari memo yang lebih formal dan lebih resmi kan. Jadi kalau pesan yang mau disampaikannya itu mendesak atau butuh respon yang cepat dari karyawan, dari pihak berkepentingan, emang better disarankan pakai email atau aplikasi chat perusahaan. Cuma kalau butuh yang lebih resmi, yang lebih rapih, biar bisa dijadiin arsip, better pakai memo. Tuh, apakah sudah terjawab, Nara? Jawab Gina, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya menjawab pertanyaan terakhir yaitu dari Nadia Rizka. Di sini Nadia bertanya, di beberapa kementerian atau instansi pemerintah daerah di Indonesia, seringkali ada kebijakan baru yang harus segera disampaikan kepada PNS. Namun ada beberapa daerah yang masih terbatas dalam hal komunikasi digital. Menurut kalian, bagaimana peran Memo dalam menyebarkan informasi penting kepada seluruh PNS agar bisa cepat dan efektif diterima? Pertama, mungkin untuk para PNS, entah dia di daerah manapun, pastinya udah harus adaptif sama yang namanya perkembangan zaman. Jadi, at least sekedar sosial media atau mungkin kayak email elektronik itu mereka udah harus punya aksesnya. Terus untuk penyebar luasannya, pertama, eh, di Indonesia, terkhusus di beberapa, bukan beberapa, kayaknya udah hampir semua, Pemda-Pemda atau mungkin instansi terkait itu punya yang namanya website sendiri atau mungkin Instagram account sendiri, di mana itu bisa banget dijadikan media untuk penyaluran informasinya supaya nggak ada miskomunikasi atau mungkin kayak telat atau mungkin tersendat sesuatu kayak gitu loh. Karena kan kalau misalnya disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya bisa aja pihak tersebut yang namanya human error itu kan pasti ada aja. Jadi mungkin lebih efektif dan lebih menyeluruh jika disebarkan langsung pengumumannya atau kebijakan barunya atau program barunya melalui sosial media yang memang bisa diakses oleh mereka semua secara real time kayak gitu.
Mungkin kayak gitu jawabannya. Apakah menjawab, Nadia? Sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, cukup sekian sesi tanya jawab dari kelompok kita. Untuk kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan kepada Pak Ferry. Baik, terima kasih untuk kelompok 10. Hari ini kelompok 10 aja ya? Oke, Oke baik. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 10 yang telah menyampaikan terkait materi kita ya pada hari ini. Terkait memo dan office memo ya. Saya akan ulas sedikit saja terkait materi kita pada siang hari ini. Jadi yang dinamakan dengan memo ya atau office memo. Memo itu adalah singkatan ya. Singkatan dari yang dinamakan dengan memo random ya. Di mana memo random ini merupakan salah satu dokumen ya. Dokumen tertulis yang sering kali digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan informasi secara singkat, jelas dan langsung ya kepada pihak-pihak tertentu. Di mana jika kita bertemu dengan memo, memo itu akan memiliki sifat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang bersifat administratif, instruksional, dan notifikasi ya atau pengumuman. Yang mana hal ini perlu diketahui oleh anggota organisasi atau departemen tertentu. Nah, sedangkan office memo itu sendiri itu adalah istilah ya yang sering digunakan secara bergantian dengan memo, namun lebih menekankan pada memo yang dibuat dan digunakan dalam konteks perkantoran atau lingkungan kerja yang formal. Di mana office memo tentu akan berfungsi sebagai alat komunikasi resmi yang menghubungkan berbagai bagian dalam organisasi, membantu koordinasi, dan mendokumentasi keputusan atau instruksi penting. Sehingga dalam garis yang sama, memo dan office memo sebenarnya ya memiliki peran vital ya dalam komunikasi internal karena sifatnya yang cepat, efisien, dan mudah didistribusikan. Lalu kenapa sih kita harus memakai memo ya atau office memo dalam lingkup organisasi yang lebih formal? Tentu kita akan bisa memberikan ya instruksi atau arahan secara jelas kepada orang-orang yang ada di internal. Nah, kenapa harus ada memo? Kenapa nggak langsung ketik aja di WhatsApp misalnya? Atau misalnya sampaikan saja langsung di email. Nah, beberapa arahan-arahan atau informasi yang seperti ini, misalnya ada instruksi, ada keputusan, misalnya dari pimpinan ya, yaitu harus disampaikan secara tertulis. Menggunakan platform digital seperti email, seperti WhatsApp ya, itu akan menghilangkan esensinya sebenarnya ya. Esensi bagaimana akhirnya nanti kita mengarsipkan dokumen-dokumen terkait instruksi, terkait informasi ya kepada pihak-pihak tertentu. Sehingga dengan adanya memo tentu akan semua itu akan terdetek terkait misalnya saat seorang pimpinan memberikan arahan atau memberikan informasi terkait kebijakan baru atau terkait prosedur yang baru ya, itu akan tercatat bahwa pada tanggal sekian, jam sekian ya pimpinan memberikan sebuah memorandum atau memo kepada bawahannya misalnya seperti itu. Sehingga dengan adanya hal tersebut, tentu memo berfungsi ya sebagai bukti tertulis atau komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Ya, ini akan berkaitan bagaimana semuanya akan terikot atau terekam dengan baik, bagaimana memo-memo yang dikeluarkan di dalam organisasi.
yaitu adalah tujuan ya dari memo. Nah, apakah fungsi dan manfaat dari memo dan office memo itu sendiri? Nah, beberapa fungsi dan manfaat juga tadi sudah dijelaskan, ya. Di antaranya misalnya bisa sebagai media komunikasi internal, terus media meningkatkan efisiensi komunikasi, mendorong dokumentasi, ya. Lalu memperjelas tanggung jawab dan instruksi, memfasilitasi koordinasi, ya. Sehingga dengan adanya beberapa manfaat ini tentu ini akan menjadi ya atau memungkinkan berbagai bagian dalam organisasi itu saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Misalnya antara divisi satu dengan divisi lain ada memo, memonya terekam. Kalau misalnya ada kesalahpahaman ya, tentu kita akan merujuk kepada memo yang sudah dikeluarkan. Nah, itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Kira-kira misalnya ya, dalam konteks kita ingin melakukan sesuatu, itu semuanya terikot dengan baik. Nah, kadang-kadang kita kan sering mendapat arahan dari pimpinan ya untuk membuat apa. Nah, itu tidak hanya sekedar bahwa memo itu sangat penting. Dimana kalau misalnya ada arahan terus hanya secara verbal ya, hanya secara lisan misalnya ya, tentu itu tidak bisa terrecord dengan baik. Sehingga penting untuk kita membuat memo atau meminta memo kepada atasan atau divisi lain yang memberikan arahan. Sehingga itu akan memperjelas ya terkait instruksi apa yang diberikan kepada kita. Lalu beberapa jenis-jenis memo dan office memo ya. Ada memo informasi, ada memo instruksi ya, ada memo pengumuman, ada memo permintaan, memo konfirmasi ya. Sangat banyak. Di mana tentu memo-memo ini akan disesuaikan lagi terkait apa yang menjadi isi dari memo itu sendiri. Lalu beberapa karakteristik terkait memo dan office memo, di antaranya satu adalah singkat dan padat, bahwa memo tidak akan berisi berlembar-lembar ya. Paling maksimal satu lembar, yaitu sehingga isinya juga tidak akan panjang, di mana hanya isi-isi informasi yang penting saja dan relevan ya, agar mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua adalah memakai bahasa formal dan jelas, di mana menggunakan bahasa yang logis ya, dan mudah dimengerti. Lalu sifatnya adalah internal dan resmi ya, di mana memo ini akan bersifat internal, digunakan dalam lingkungan organisasi, dan memiliki status resmi ya sebagai dokumen komunikasi. Lalu memiliki standar format, yaitu memiliki format yang baku ya, termasuk kop memo, tanggal, tujuan, isi pesan, dan tanda tangan. Lalu fokus pada satu topik ya. Jadi biasanya saat kita mengeluarkan memo, saat misalnya saya akan mengeluarkan memo kepada eh, bu apa teman-teman saya, rekan-rekan saya, atau misalnya saya ingin mengeluarkan memo terkait informasi yang dapatkan untuk saya sampaikan kepada ke atasan misalnya ya, ya itu juga saya harus memiliki format standarnya seperti apa, dan juga yang terpenting adalah tidak lebih dari satu topik. Jadi satu memo ya fokus untuk satu topik. Lalu karakteristik dari memo itu sendiri tentu saja adalah dokumentasi resmi ya, bahwa inilah satu-satunya dokumentasi terkait komunikasi formal yang dilakukan di dalam organisasi. Sehingga beberapa apa namanya terkait misalnya apakah kita bisa lewat chat, bisa lewat email. Sebenarnya bisa ya, cuman memang kita harus membuatkan formatnya terlebih dahulu, misalnya ya di dalam Word atau apa namanya draftnya dulu, terus baru kita ajukan, nah baru kita kirim ya. Seperti itu. Itulah yang dinamakan bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital terkait penggunaan memo ini. Lalu apa sih informasi utama yang seringnya dicantumkan ya di dalam memo atau office memo? Di antaranya tentu ada judul ya memo yang menjelaskan isi dan tujuan memo itu sendiri. Lalu ada tanggal, ada nomor memo,
untuk memudahkan pengarsipan dan referensi. Lalu ada line of penerima ya, baris penerima, yaitu biasanya kita akan merujuk kepada siapa sebagai penerima memo. Lalu line of from, yaitu merujuk kepada dari siapa memo itu akan dikirimkan. Lalu ada subjek atau perihal mengenai ringkasan singkat mengenai isi memo. Lalu ada isi memo itu sendiri, penutup, tanda tangan, dan lampiran. Yaitu adalah yang dinamakan dengan memo ya. Lalu dalam konteks beberapa informasi-informasi tambahan dalam memo atau office memo, selain dari yang tadi, kita juga bisa menambahkan beberapa informasi tambahan ya, mulai dari lampiran dokumen pendukung ya, entah itu laporan, entah itu grafik, entah itu data ya, itu bisa kita lampirkan sebagai dokumen pendukung. Lalu ada referensi atau sumber informasi, misalnya dalam memo, kita akan mengacu pada dokumen apa, pada kebijakan apa ya. Tentu kita penting untuk mencantumkan referensinya. Atau misalnya kita mengacu kepada undang-undang ya, ditulis undang-undang berapa, ditulis misalnya peraturan daerah berapa atau perda berapa ya, dan sebagainya. Lalu ada instruksi tindak lanjut terkait langkah yang harus dilakukan setelah membaca memo. Lalu ada batas waktu atau deadline, ada kontak person, catatan khusus, dan juga nomor arsip ya, yaitu nomor memo itu sendiri. Nah, itu ya tambahan materi dari saya terkait memo dan office memo. Saya mungkin akan menanggapi terkait beberapa pertanyaan tadi ya yang sudah seyogyanya dijawab oleh teman-teman. Apakah semua jenis office memo harus mengikuti struktur baku yang sama ya? Atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi antar divisi? Nah, memo sebagai dokumen formal tentu harus ada standar format ya. Jadi terkait misalnya suatu perusahaan ya penting untuk memiliki format standar memo itu seperti apa. Sehingga format itulah yang akan digunakan untuk menjalin komunikasi antar divisi, menjalankan komunikasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya ya. Sehingga saat kita ingin memberikan memo, nah memo itu akan seragam. Kenapa kita harus menyeragamkan? Karena yang dinamakan dengan memo office ya adalah dokumen formal ya yang ada di dalam internal organisasi. Lalu terkait bagaimana efektivitas memo dibandingkan dengan media komunikasi digital lainnya seperti email atau aplikasi chatting perusahaan. eh yang dinamakan dengan formal documents itu tentu akan berbeda ya dengan bagaimana kita menggunakan sebuah perangkat komunikasi ya. Bahwa adanya formal dokumen bahwa kita akan merecord atau merekam terkait aktivitas legal yang dijalankan oleh organisasi. Di mana memo itu akan berfungsi sebagai salah satu dokumen formal komunikasi. Arahan-arahan dari atasan, dari divisi lain yang bisa kita arahkan ya melalui WhatsApp, melalui Instagram ya, atau melalui email misalnya ya, tapi bukan email yang formal, yaitu akan menghilangkan keautentikan bagaimana komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Maka dari itu, beberapa hal-hal penting yang harus dibahas harus ada memonya. Nanti saat kalian misalnya terjun ke dalam dunia industri atau dunia usaha ya, itu akan mengalami ternyata memo itu ya sebenarnya ada gunanya seperti itu. Bahwa bukan hanya sebatas arahan dari WhatsApp, arahan dari email ya, atau arahan yang bersifatnya by phone misalnya ya. Kita penting untuk merecord itu semua. Kenapa? Karena barangkali ada suatu permasalahan yang terjadi di kemudian hari dan perlu dipertanggungjawabkan, maka
satu-satunya dokumen formal yang bisa menjadi hitam di atas putih adalah memo. Di mana memo itu akan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban. Bila mana misalnya kalian melakukan kesalahan, di mana kesalahan itu adalah sebenarnya atas arahan dari pimpinan misalnya. Sehingga saat nanti disalahkan ya bukan kalian yang bersalah, tapi pimpinan. Kenapa? Karena ada memonya. Kalau nggak ada memonya, maka posisinya akan lemah, tentu kalian akan kalah. Seperti itu. Jadi tentu memo ini akan berfungsi ya untuk bagaimana kita menjaga hitam di atas putih terkait bagaimana komunikasi yang ada di dalam internal perusahaan. Lalu di beberapa kementerian atau instansi pemerintah daerah di Indonesia itu seringkali ada kebijakan baru yang harus segera disampaikan kepada pegawai negeri sipil. Namun ada beberapa daerah yang masih terbatas dalam hal komunikasi. Menurut kalian bagaimana peran Memo dalam menyebarkan informasi penting kepada seluruh aparatur sipil negara? Ya, aparatur sipil negara memang sangat luas ya. Ada aparatur sipil negara pusat, ada aparatur sipil negara atau PNS daerah ya. Tapi yang biasanya terjadi adalah misalnya ASN kita harus mengklasifikasikan dulu ya. Misalnya adalah ASN yang ada di kementerian, salah satu kementerian misalnya pemuda dan olahraga misalnya ya. Ya pemuda olahraga kalau misalnya kita gabungkan dengan ASN yang ada di kementerian lain tentu kan itu akan berbeda. Sehingga dalam hal ini kita harus menspesifikkan lagi terkait pola komunikasi ASN. Kayak misalnya kita sebagai dosen itu adalah PNS Kemendikti sekarang yang tersebar di dalam berbagai unit kerja. Di mana unit kerja ada UNJ, ada UI, ada UB, ada UGM ya. Nah, itu unit kerja yang berbeda walaupun kita sama ya. Tapi memang itu hanya digunakan di unit kerja saja. Ya kalau di UNJ ya cukup di UNJ saja. Bahkan kalau misalnya di UNJ, memo itu hanya digunakan per fakultas. Jadi cukup digunakan di fakultas saja gitu. Nah biasanya terkait pemberitahuan maka akan digunakan surat pemberitahuan atau surat pengumuman. Apalagi sekelas kementerian yang besar ya seperti Kemendiktisendtek, Kemendikdasmen misalnya ya. Kementerian Agama ya. Itu adalah kementerian-kementerian yang besar tentu memo itu tidak akan disampaikan oleh pusat ke daerah masing-masing enggak. Tapi yang di pusat ya cukup di pusat, yang di daerah mereka memiliki internalnya masing-masing. Sehingga jika misalnya di pusat mengeluarkan memo, tentu yang akan ditunjukkan kepada karyawan internal di kantor pusat saja, bukan sampai ke daerah. Bila mana akan disampaikan sebuah instruksi atau kebijakan kepada daerah, sifatnya bukan memo lagi, tapi lebih ke arah surat pemberitahuan atau surat pengumuman. Sehingga dalam hal ini, walaupun dalam satu naungan yang sama misalnya ya, satu kementerian ya, tapi tentu bisa dikategorikan sebagai institusi eksternal. Kenapa? Karena dengan kementerian yang begitu besar ya, tentu ya kita harus membatasi. Seperti misalnya kalian tahu Kementerian Agama ya, Kementerian Agama itu bukan hanya kantor sampai kantor di tingkat provinsi, ada kantor Kementerian Agama wilayah provinsi. Di tingkat kota itu ada namanya kantor urusan atau kantor kota atau kabupaten Kementerian Agama. Jadi tingkat kota atau kabupaten. Di tingkat kelurahan, kecamatan itu ada lagi namanya kantor urusan agama. Jika kalian bayangkan dari 38 provinsi, setiap provinsinya ada beratus-ratus kota dan kabupaten ya. Kalau misalnya kita menyebarkan memo kepada mereka semua, tentu itu akan memperumit ya sebenarnya. Tapi untuk kementerian atau instansi pemerintah yang levelnya nggak terlalu besar misalnya ya, mungkin bisa dikeluarkan memo. Tapi kalau misalnya kementerian tentu sudah pasti ya, hampir semua sektor, hampir semua lini itu ya
adalah kementerian yang memiliki perwakilan di setiap kabupaten dan kota seperti itu. Jadi kalau misalnya terkait komunikasi yang dilakukan, tentu mereka akan memanfaatkan ya beragam macam teknologi digital, entah itu smartphone, entah itu menggunakan platform pesan singkat ya, entah itu menggunakan media sosial ya. Tapi kalau memo atau memo office tidak semua menggunakan WhatsApp, tidak semua menggunakan media sosial. Biasanya memo hanya menggunakan email ya. Jadi memo itu karena sifatnya adalah sangat-sangat internal, jadi dia akan menjaga agar informasi yang dijalankan di dalam suatu organisasi itu tidak diketahui orang. Maka dari itu ya biasanya teknologi yang digunakan hanya sebatas pada email ataupun juga menggunakan WhatsApp, ya WhatsApp secara japri ya atau jaringan pribadi seperti itu. Tetap yang dibuat adalah memonya itu sendiri, ya. Memo lalu kita alih mediakan misalnya, baru habis itu kita kirimkan kepada seseorang. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan. Selebihnya untuk buku sudah ada ya di kalian ya, sudah pegang ya bukunya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, eh, silahkan untuk teman-teman yang sudah punya bukunya untuk mengerjakan ya. Karena sebentar. Mungkin kita akan ada 4 pertemuan lagi. Jadi minggu depan kemungkinan kita masih daring ya, kelompok 11. Lalu nanti kelompok 12 dan 13 luring di tanggal 19 Juni. Lalu tanggal 15 kita akan mereview surat-surat yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semua dari surat-surat di kelompok 7, kelompok 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nanti kita akan review. Jadi surat-surat tersebut nanti saya akan review apakah teman-teman sudah mengerjakan semua atau tidak. Jadi silakan. Kalau misalnya memang sekarang kan satu, tadi karena kita telat 30 menit, berarti masih ada sisa waktu 50 menit. Jadi 50 menit terakhir silakan teman-teman manfaatkan untuk mengerjakan suratnya sebaik mungkin ya. Jadi nanti kita akan tutup lebih cepat karena memang saya lagi ada beberapa ya hal-hal yang harus diselesaikan termasuk mengurus akreditasi APD ya yang memang sudah di ujung tombak juga. Eh, jadi itu saja. Untuk itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja pada pertemuan pada siang hari ini. Silahkan teman-teman mengerjakan tugasnya ya terkait surat yang sudah nanti minggu depan saat luring tolong dibawa. Minggu depan masih daring ya. 2 minggu lagi saat luring tolong dibawa. Saya akan cek satu-satu terkait eh, tugasnya sudah sampai mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait pertemuan korespondensi.
Karena saya yakin kalau koreksi itu yang penting teman-teman yang praktik ya membuat surat lebih ke arah teori ya, tidak terlalu banyak jadi yang harus kita bahas. Oke, baik itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau Tidak, tidak, Pak. kita cukupkan. Siap. Terima kasih untuk teman-teman yang masih semangat dalam berpartisipasi ya untuk perkuliahan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. eh Terima kasih. Saya tutup. Kita berdoa terlebih dahulu karena tadi kita lupa ya membaca doa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga selalu sehat dan jaga stamina. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.